Halo Brodigis, hari ini kita bersama Tata. Halo Mbak Tata. Halo. Mbak Tata mungkin boleh dikenalin Mbak Tata dari perusahaan apa, terus handle di bagian apa gitu. Oke. Halo, nama saya Miftah Fauzia, biasa dipanggil Mbak Tata ya sama adik-adik ini. Saya kerja di Humas BMKG. Kebetulan kita juga kan dulu magang di Humas kan, gitu. Jadi kita kangen sama Mbak Tata buat ngobrol-ngobrol gitu. Oh, Jadi kita gitu. sekalian bikinin podcast. Oke. Berarti kalau misalkan Humas BMKG itu handle-nya bukan Ini cuma ngeliatnya ke kalian kan? Iya. Oke. Ya kalau misalkan Humas BMKG itu berarti handle-nya cuma bukan ke internal perusahaan aja dong, harus ke eksternal juga, which is sosial media ya kan Mbak. Dan sosial media apa sih yang dipegang sama Humas BMKG? Kalau di Humas, bukan di Humas aja sih, tapi kalau Humas megang semua yang dikelola sama Info BMKG. Jadi kita itu ada X ya, dulu namanya Twitter ya, terus ada Facebook, ada YouTube, Instagram, TikTok, dulu banget bahkan kita punya punya akun di aplikasi namanya Hello, tau gak sih? Oh iya, itu aplikasi apaan Mbak? Baru dengar, aku baru Iya, dengar. kita baru dengar deh. Soalnya kita nggak pernah handle ya, biasanya handle Instagram sama Dulu X. adik-adik yang dulu pernah tuh megang itu. Aplikasi Hello. Jadi dia tuh buatan India gitu. Nah, terus isinya tuh kayak kalian tahu snack video kan ya? Tahu? Nah, Itu kayak gitu versi kan. lamanya TikTok gitu ya? Nah, itulah mereka. Jadi gabungan antara Twitter dan Instagram jadilah itu si aplikasi Hello itu. Tapi perusahaannya udah tutup di Indonesia, jadinya nggak lanjut lagi gitu. Tapi lumayan loh waktu itu viewsnya, terus kayak ya emang sih, maksudnya followersnya emang boomers ya ternyata. Jadi mungkin nggak terlalu banyak bertahan. Kelihatan ya. Gitu. Itu kurang lebih yang kita ada akunnya di 5 platform sosmed itu. Berarti untuk dulu lebih efektif di Hello itu. Enggak Enggak juga. Cuma pesat pertumbuhannya. Followers kita tuh pesat pertumbuhannya di situ. Tapi tutup ya udah, mau gimana. Tapi kalau misalkan sekarang tadi ada Instagram, X dan lain-lain, itu lebih efektif untuk nyampein informasinya itu di sosmed yang mana? Aku tuh sebenarnya nggak mau judging gitu ya, nggak mau nilai mana yang lebih efektif, karena setiap platform itu punya usernya masing-masing, punya pemirsanya masing-masing gitu kan ya. Jadi kalau misalnya idealnya gitu ya, kalau kasat mata memang yang penontonnya paling banyak, yang followersnya paling banyak itu kan ada di Instagram dan Twitter. Pertama Twitter ya, X itu nomor 1 karena ada 10, berapa juta ya, aku lupa, 10,2 juta kalau nggak salah. Di situ paling banyak. Kemudian yang kedua ada Instagram ya, ada kita di 5,9 juta followers. Nah itu emang yang mungkin powerful dari sisi followers, tapi kan kita balik lagi, kita harus lihat engagementnya juga kan, engagement rate-nya gimana gitu. Kalau engagement pun beda-beda nih, misalnya nih satu konten belum tentu dia works di satu platform, bisa aja dia nggak works di IG, dia works di TikTok. Dia viral di TikTok, kayak gitu kejadian deh. Kalau misalnya ternyata di TikTok nggak works, atau di Instagram nggak works, ternyata di X malah boomingnya, viralnya gitu. Jadi ya semua punya pasarnya masing-masing, karena kan ya karakteristiknya tiap platform beda-beda ya, gitu. Kalau misalnya nih kalian maksa banget nih, harus ributin nih mana nih yang paling efektif. Oke, aku boleh bilang ya, kalau by followers ya katakanlah si X dan Instagram. Tapi biasanya BMKG berarti, karena kita pernah magang di BMKG juga, itu kan berarti tipe kontennya mirroring dan emang
tadi yang Mbak Tata bilang Cuma audiensnya capek beda-beda kan. bikinnya. Kenapa? Yang tadi Mbak Tata bilang audiensnya beda-beda. Karena waktu Iya, aku upload iya. yang pencuri itu kan Iya. konten yang di Instagram yang booming banget, komennya bagus banget kan. Iya. Yang di X ternyata komennya beda banget. Berarti emang dilihat dari usernya juga, Betul. efektif nggak efektifnya. Betul. Tapi kalau misalnya boleh nanya juga, sosial media BMKG ini di posisinya sebagai apa ya? Apakah emang media edukasi aja kah buat audiens ini tahu kalau misalkan hujan itu seperti ini prosesnya, atau sebenarnya diposisikan sebagai media informasi aja kalau misalkan di sini ada gempa gitu bentar lagi. Sebenarnya media sosial BMKG itu diposisikan sebagai apa sih Mbak? Both. Oke. Jadi kan semua media sosial kita tuh ada nama depannya info gitu kan. Nah, ada alasan kenapa kita kasih nama info di depannya. Karena emang tupoksi utamanya BMKG yang pertama kan kita memang monitoring ya. Monitoring artinya memantau kondisi atmosfer ya di atas, sama kita juga memantau kondisi di lapisan bumi bagian bawah kan. Nah, setelah memantau itu dikemanain informasinya ya kan, ini udah didapat nih semua data-datanya, diolah jadi informasi, terus dikemanain, disampaikan ke masyarakat dan stakeholder. Nah itu dia tugas kita di bagian informasi itu. Melalui apa? Salah satunya adalah melalui si sosial media ini. Nah, karena perkembangan zaman, sejak tahun 2010 itu X dibuat. Dulu aku nggak ngerti ya boomingnya di Indonesia tuh sejak tahun berapa X. Cuma kalau di BMKG itu baru lahir 2010 nih X ini. Terus akun Instagram menyusul di Facebook ya, Facebook aku lupa. Pokoknya deketan sama X baru si Instagram. Nah, jadi sosmed ini juga salah satu moda penyebar luasan informasi kita. Awalnya informasi dulu nih. Karena waktu itu kan orang mulai pada ini ya, melek internet lah, melek internet, terus ada nih namanya Facebook, bikin Facebook. Ada nih namanya Twitter, bikinlah Twitter. Kan orang pada demam sosmed, lama-lama kan makin terbiasa menggunakan sosmed kan. Nah, kita ikutin di mana pasar kita berada, kita ikutin. Dulu kan kalau sebelum ada sosmed ya paling apa sih, website gitu kan ya. Orang-orang nonton TV, orang-orang pakai baca koran dan segala macam. Nah, karena kita ngikutin pasar kita, ya udah kita beradaptasi pakai sosmed ini untuk ngasih tahu informasi kita ke mereka. Kita kasih nih, kita jemput bola, kita kasih ke media sosial yang mereka follow. Terus awalnya karena belum ada SDM yang mumpuni untuk produce informasi ini jadi bentuk-bentuk yang lain gitu. Jadi kita cuma ini doang nih dek, cuma bentuknya cuma sederhana banget, cuma semacam infografis, bukan infografis mah lebih susah. Ini cuma cuma informasi olahan data, terus dijadikan ada warna-warninya gitu loh, dan lebih mudah dibaca, udah diposting, udah gitu doang. Dulu tuh sederhana banget postingannya, udah setiap hari gitu aja, cuaca gelombang tinggi, ya udah kalau ada gempa ya udah posting kayak gitu, udah sederhana banget. Nah kemudian berkembang kan, kayaknya nggak cukup nih cuma kayak gitu doang, orang butuh sesuatu yang lebih menarik ya, dan orang juga butuh diedukasi nih gimana cara bacanya, atau ini apa sih informasi ini tuh tentang apa dan apa pentingnya buat kami yang baca tuh buat apa pentingnya gitu kan. Nah makanya kita pelan-pelan buatlah juga informasi yang selain bentuknya informasi pokoknya informasi yang bentuknya yang educate gitu ya, postingan yang bentuknya edukasi, terus yang bentuknya juga ada yang lain, kayak sekarang ada trivia, ada kuis ya, ada macam-macam gitu. Jadi
berkembang, kita bertahap. Nah sekarang kita pakai dua-duanya untuk informasi dan juga edukasi. Gitu. Kalau kita malah kan kita handle info dan PPID, cuman kita mungkin nggak dapat akses ke infonya kan. Kalau itu kita si Anet sama siapa sebetulnya Aul. Anet Aul kan megang PPID. Sebenarnya PPID sama info tuh punya klasifikasi yang berbeda kan. Info yang emang nyebarin info, PPID biasanya nyebarin konten. Enggak. Iya juga. Nah, pengen tahu nih sendiri gimana sih klasifikasi kan? Sebenarnya sosial media BMKG itu ada klasifikasi tertentu kah buat upload misal PPID buat konten, tapi kan aku salah ya. Mungkin bisa dijelasin nanti sih Mbak. Jadi PPID BMKG makanya nggak ada nama info PPID ya, nggak ada. Jadi PPID BMKG itu sebenarnya itu adalah satu akun yang dibuat, akun mandat sih yang dibuat atas dasar bukan kebijakan ya, arahan dari KIP namanya, Komisi Informasi Pusat. Oh, kira ini beasiswa KIP, bukan ya? Bukan. Nah, itu ya. Maaf. Nah, itu apa namanya? Mereka tuh komisi itu apa ya, kayak yang ngawasin kan? Oke. Ya KPK kan komisi. Terus nah dia tuh yang ngawasin kementerian lembaga terkait informasi publik. Jadi seberapa jauh, seberapa luas kita tuh menyampaikan informasi, keterbukaan informasi ke publik gitu. Apa saja sih yang perlu dibuka informasinya? Informasi sebenarnya tentang transparansi juga sih, transparansi anggaran, transparansi kemana uang ini dialirkan, maksudnya dari anggaran ini tuh kita pakai untuk apa, rencananya gimana gitu. Terus laporan tahunannya kita gimana. Nah, itu keterbukaan informasi publik itu ke situ arahnya. Jadi supaya masyarakat punya kontrol terhadap kementerian lembaga, apa saja uang pajaknya kemana aja. Nah, selain yang terkait keterbukaan anggaran, terus ada juga kayak misalnya proyek-proyek tuh kayak tendernya terbuka kah gitu kan, itu harus dikasih tahu ya kan gitu, jadi nggak boleh tertutup. Nah terus selain itu kita juga harus melaporkan laporan tahunan kita di situ. Nah terus selain itu kita juga bisa mengisi PPID ini dengan informasi yang emang tupoksi utamanya BMKG. Kalau itu kan kayak di bidang ya anggaran dan lain-lain ya. Nah, terus kita juga harus kasih informasi yang emang ke BMKG-an. Berarti informasi meteorologi, klimatologi, geofisika, kualitas udara gitu ya. Kita juga harus sampaikan juga. Tapi mungkin nggak akan sesering di informasi yang di info BMKG. Jadi sifatnya lebih yang informasi yang long term. Kalau kalian ingat kan palingan informasi cuaca mingguan gitu ya, informasi update iklim gitu ya yang bulanan kayak gitu. Gempa kan nggak ada di upload situ, paling cuma kayak press con. Nah itu jadi yang sifatnya nggak daily, cuma yang long term gitu. Terus sisanya kalaupun ada kayak konten-konten yang ya emang konten, misalnya yang emang ada sisi ya entertainment, itu di collapse aja biar biar ada isinya gitu sebenarnya. Benar, biar ada isinya seperti ini gitu, jadi selalu collapse gitu daripada gak dilanjutin nih. Benar ya, iya sebenarnya itu akun rame kalau pas mau penilaian. Penilaian PPID tuh tiap tahun penilaian gitu. Ada kayak gitu. Iya, makanya. Tapi kan selain di momen itu, selain pas ngupload yang tentang ke PPID-nya yang tadi aku bilang anggaran, laporan dan lain-lain, rapot BMKG-nya. Nah itu kita kita isi juga nih sama tadi informasi yang cuaca, iklim, sama konten-konten buat biar nggak mangkrak, biar nggak sepi ya gitu. Tapi lambat laun iya bermanfaat aja ya buat jadi wadah. Sebenarnya itu sekarang ya bersyukurnya itu jadi wadah sampingan buat jadi portofolio humas sendiri loh. Ini kalau buatan humas sendiri coba lihat di sini kan. Itu yang versi lebih rapihnya kan gitu. Ya lebih suka-sukanya humas tuh di situ. Bahkan kayak
itu bisa jadi wadah laboratorium adik-adik juga kan, hasil Iya. karya kalian kan Portofolio. di situ. Kalau yang nggak naik tayang di Info BMKG, naik tayang di PPID kan. At least itu ada followersnya berapa, 20 ribuan ya? Berarti sih kurang lebih. Iya sih. Lumayan kan? Gitu. Makanya kunjungan nggak semuanya bisa naik ke Info BMKG, tapi pasti naik ke PPID. Gitu. Kayak second account-nya lah. Ya. Ya BMKG Gen Z juga ya. Ikutin zaman adaptif. Iya, adaptif. Itu nggak ada account atau Nggak ada. Nggak atau ada. mungkin nanti PPD mau nambah close friend mungkin. Iya ya. Iya, tambah close friend. Tapi dimasukin close friend PPD. Iya. Jadi third account gitu Bener PPD. juga nih. Kayak pas lagi bete gitu ya. Gimana atasan gitu. Iya. Nggak boleh ya, nggak boleh. Nikahin men. Enggak. Apa tuh account-nya Adit? Enggak. Serius ini kan foto puas. Nggak apa-apa, ini karena kita ngalir aja dulu. Oh, gitu. Kita sampai itu dulu. Assalamualaikum Pak Asep. Oke, lanjutkan nih. Ke Abin mau. Abin. Ngomong-ngomong tadi informasi yang makin lama makin berkembang, semakin bertambahnya zaman ini. Nah ini kan sebenarnya kita informasi itu sekarang udah bukan cuma dari akun yang resmi aja ya Mbak ya, tapi ada juga yang kayak dari akun-akun homeless media gitu kan. Ih kok Tahu Homeless apa tuh? Media? Ih tahu dong. Coba Kan kita anak jelasin humas. Homeless Media Adalah perusahaan yang tidak memiliki perusahaan tetap di itunya di lu Nggak punya gak rumah. punya rumah betul ya, gak punya perusahaan Cuma tetap dimatiin ini. doang sama dia. Maaf ya, Homeless. Udah. iya. Apa? Ada lagi nggak yang mau nambahin Homeless Media itu? Biar berperan. Kamu juga dari tadi. Ayo deh. Homeless. Kalau homeless kan waktu itu kita juga pernah dikasih tugas homeless kan ya, pernah tes sama itu PDO. PDO. Kalau aku nangkepnya kayak homeless media tuh sebenarnya dia tuh banyak medianya gitu loh, tapi yang kepalain tuh satu gitu. Oh aku tahu. Lanjut. Tapi kayak satu ini tuh bukan yang pasti gitu, karena bisa juga dari orang lain gitu loh Papa. Iya, dia ngambil dari media-media lain untuk pemberitaannya mereka. Dia artikelnya dari pemberitaan resmi yang lain. Jadi kayak nyemot gitu. Juga nggak ada naungan siapapun. Jadi kayaknya misalnya kita nih bikin Felix Media. radar Jakarta gitu misalnya, itu kan kita sendiri tanpa ada apa ya ibaratnya penjaganya ya, kita kan bisa upload seenak-enak kita, sebebas kita gitu sih. Kalau kalau media kayak Info BMKG itu kan pasti ada resmi. jadi tahu Iya, ya sebuah perusahaan. Ada tanggung jawabnya. Ketika kita mau publikasi berita, tahu lah kalau misalnya itu dipublikasikan ada tanggung jawabnya loh. Publishernya atau authornya gitu. Kalau misalkan homeless mungkin ya pasal apa aja lah. Oh. Mungkin. Nah, waktu itu aku pernah datang ke seminar tentang homeless nih. Bicaranya pelaku homeless. Bicaranya adalah yang punya akun homeless, yang dicap homeless gitu ya. Ada dua, yang satu dari Conversation Indonesia, satu lagi dari Infopop. Ada yang follow Infopop nggak? Tahu Infopop. Ya itu. Nah dia cerita kalau sebenarnya kalau homeless media ini sebenarnya bukan tidak berumah yang gimana ya, bukan yang nggak berperusahaan, mereka perusahaan dan profitnya banyak itu deh. Mereka itu sebenarnya kenapa dikatakan homeless, karena mereka itu tidak ada di dalam naungan Dewan Pers gitu, karena mereka nggak punya ini. Kenapa nggak bisa masuk Dewan Pers juga karena struktur organisasinya, mau dibilang media yang media massa itu tuh belum membentuk media massa, jadi nggak bisa masuk Dewan Pers gitu. Ada juga Dewan Pers tuh yang bukan Dewan Pers, ada namanya Asosiasi Media Digital Indonesia. Gitu apa ya, lupa ya. Pokoknya itu. Nah, mereka nggak masuk ke situ juga. Tapi kalau Sido Conversation Indonesia itu masuk Asosiasi Media apa namanya tadi aku bilang, Media Digital Indonesia. Mereka punya editor, punya writer,
dan writer-writernya dan editor-editornya itu juga basicnya dulu jurnalis, jadi bukan yang mereka ngasal, enggak, mereka juga nulis secara benar gitu, nulisnya benar. Terus tadi yang kalian bilang itu yang mereka nyomot, that's true. Jadi mereka emang ngambil gitu ya, ngambil dari misalnya dari BMKG, mereka ngambil gitu ya dari Kompas. Jadi mereka tuh pihak ketiga gitu ya. Kalau Kompas kan ya pihak kedua ya, kita kan pertama nih yang sumbernya. Terus Kompas wawancara kita misalnya. Nah si Homeless ini ngambil dari media-media mainstream itu gitu. Nah mereka mungkin ada judul yang dibombastiskan lah, jadi mungkin salah tafsir mereka atau gimana gitu. Nah terus Homeless ini juga mereka tuh merasa gak bisa menjangkau kita nih yang sumber-sumbernya ini nih, yang pemerintahan itu terutama, karena nggak punya jaringan, karena mereka kan sedikit ya orangnya ya gitu. Jadi mereka yang andal gitu, andelin media-media yang mainstream ya udah di-upload nih sama media besar, ya udah mereka tinggal olah lagi, dikasih caption yang menarik dan sebagainya gitu. Tetapi mereka nggak ngasal kok. Terus mereka mengutamakan konten-konten yang user generated content gitu lah. Yang kontennya gini kayak misalnya kamu tinggal di mana? Bekasi. Bekasi mana kecamatannya? Pekayon. Pekayon misalnya. Seorang mahasiswa dari Pekayon cebur got misalnya gitu ya. Akibat diseruduk delman misalnya gitu. Gitu yang user generated content kayak yang ya udah sehari-hari gitu ya. Seorang ibu di tertangkap basah mengutil di Indomaret kayak gitu loh. Ya, yang itu nggak akan diangkat sama media mainstream gitu loh deh. Gitu ya. Tapi kan orang kayak rasa deket kan, makanya likes, komen. Warga Pekayon pasti like kamu, iya kan? Pasti like berita itu. Rasa diajak. Gitu. Jadi bisa dibilang juga ngambil engagementnya juga. Iya, mereka tuh engagementnya tinggi kan. Nah itu tuh Mbak, kan ada juga tuh yang Pandemic Talks apa? Pandemic Talks ya. Nah itu Pandemic Talks itu kan juga sempat ngupload tuh yang kemarau terparah 30 tahun ke depan. Nah itu gimana tuh Mbak waktu awal-awal BMKG itu tuh kayak gimana? Bagus sih Abi motongnya. Kebanyakan cerita kayaknya. Nah itu tuh ya heboh kan, Pandemic Talks kan satu media yang besar juga ya. Kaget karena kok sampai ke pimpinan. Awalnya kalau nggak sampai ke pimpinan ya santai-santai aja kami mah. Terus ternyata tuh sampai dan pimpinan bilang, oh ini nggak bisa, ini salah gitu kan. Saya nggak pernah ngomong kayak gitu karena ada fotonya beliau di situ dan dikutipnya kayak gitu kan. Supaya informasinya tidak menyesatkan dan menjadi kemana-mana, karena itu pasti ya jempol kan nggak berat buat nge-share itu kan. Sebelum makin kemana-mana, akhirnya kita coba untuk hubungin si adminnya kan, tolong di take down atau dikoreksi gitu ya, supaya nggak menyesatkan. Itu kan sebenarnya disinformasi ya. Benar. Mereka tuh kan nggak, kalau hoax itu kan berita bohong ya. Kalau disinformasi kan mereka keliru dalam hal menyampaikannya gitu. Mereka tuh memparafrasekan dengan keliru gitu ya apa yang disampaikan sama Pak Faisal Fatani. Jadi kita juga nggak berhak menghukum mereka, orang mereka awam kan, awam gitu. Mereka ya dia salah aja, bukan yang emang pengen ngebohongin publik, enggak. Jadi ya kalian tolong diperbaiki gitu lah. Terus itu ada ininya nggak sih Dek? Kalau nggak salah tuh diperbaiki atau di take down ya? Kayaknya di take down ya? Di take down, nah ya udah berarti di take down. Itu kan yang hubungin si Rana ya, aku lupa. Nah itu jadinya mungkin biar gampang ya udah di take down aja, karena beberapa ada lagi juga tuh kasus kayak gitu kan. Ada yang beberapa ada yang di take down, ada yang direvisi gitu. Itu ya. Cuma menurutku sih kayak gitu tuh pasti banyak banget, kalau dicari tuh banyak banget ya. Kan kita juga sering ya menyisir itu ya, berita-berita hoax yang di sosmed ataupun di media-media online.
kita sering menyapu maksudnya nyisir nyari gitu. Supaya bisa dikasih tahu si adminnya. Kalau yang besar kita kasih tahu, tapi kalau yang kecil-kecil capek juga kayak. Jadi ya biasanya kita laporin ke siapa? Komdigi untuk mereka take down kontennya gitu sih. Itu paling gampang sih. Bisa juga kita terminate account-nya. Komdigi punya akses untuk itu. Kalau emang misalnya dia bandel nih, udah berulang kali, bikinnya hoax mulu nih, hoax ya, yang emang dia tuh benar menyesatkan ya, emang kontennya aneh-aneh gitu, itu bisa di terminate, akunnya di delete. Ya dia bisa bikin lagi ya. Gitu. Cuma kan dia harus ngulang followersnya. Iya, Dan gitu di ban. Berarti BMKG tuh nggak cuma nyampein informasi ya, tapi juga memantau. Iya, kita mantau. Publik gitu. Harus. Nah, Kita harus kalau mantau. untuk memantaunya sendiri itu apakah ada dari BMKG ini, apakah ada tim media monitoring sendiri atau biasa dari komen-komen yang pada ngetek-ngetekin ide BMKG atau dari Twitter? Dua-duanya sih, Helix, bener tuh. Kan kita pantau tuh tiap bulan, nanti kita mantau. Terus ada nggak nih yang hoax nih atau yang misinformasi. Terus kita list, biasanya kan kita list media mana aja. Terus baru tadi kita kasih ke list akun dan si link kontennya itu ya ke Komdigi. Nanti mereka yang akan ngapusin itu, di take down kontennya. Terus kita juga kan suka di tag gitu ya sama orang-orang. Min, emang bener Min gitu kan ya. Min, lihat Min, mohon konfirmasinya Min, gitu lah ya. Tapi kadang mention itu nggak kebaca. Ya bayangin aja dalam sehari berapa notif itu. Paling yang akan muncul adalah yang centang biru, misalnya yang mention kita centang biru, atau yang teman dekat kita teman dekat, artinya emang kita lembaga-lembaga lain misalnya yang mention kita. Nah itu baru kita ngeh, ini ya. Gitu. Tapi ya terima kasih netizen udah suka mention kita meskipun di konten-konten yang aneh. Karena kadang-kadang mau serius nih, kita mau serius nih, dia mau ngasih kita apa sih. Kadang aku pernah ikutin tuh mention kita tuh apa sih isinya. Ya Allah, ada di mention di akun yang joget-joget lah, di akun-akun jokes bapak-bapak lah, nggak jelas. Jadi aku capek sendiri. Ada waktu itu saya melihat Mbak, marketing satu brand gitu. Makanya awal mereka tuh kayak, wah ini lagi mendung nih, ini. Terus di komennya ada yang nge-tag, loh kata info BMKG katanya lagi cerah di sini. Gitu. Jadi yang nge-tag itu juga nggak benar-benar inilah. Iya, semangat kan. Misalnya, halo Min, yang narkoba nih gitu. Padahal kayak dia lagi review makanan. Jadi nyeleneh gitu ya Mbak? Iya, sering banget kayak gitu ya. Dasar Gen Z. Kalau itu kan dari sisi monitoringnya gitu ya Mbak. Kalau misalnya dari Aku sisi belum dulu. boleh. Agak panjang ngomongnya ya. Oke, kalau misalnya dari sisi proses BMKG-nya nih, ketika ketemu disinformasi yang kayak gitu, SOP yang sebenarnya harus dilakuin sama humas BMKG sendiri itu kayak gimana Mbak? Pertama kita harus coba hubungin dulu dan ngasih tahu baik-baik ya. Tapi kita karena nggak bisa hubungin, karena kita nggak punya kontaknya, biasanya ya DM gitu, kita DM terus kita kasih tahu kalau mereka tuh kelirunya di mana, misinformasinya di mana. Terus kita minta baik-baik postingannya itu untuk direvisi gitu ya, sesuai dengan arahan kita, ini yang benernya kayak gini gitu. Tapi kalau emang merekanya dablek maksudnya mereka nggak menurut, ya udah kita pakai cara kekerasan artinya ya udah kita kasih komedi aja deh udah gitu. Tapi sambil kita bikin postingan klarifikasi gitu, kita kasih yang tadi kan udah dilihat ya, kalau ini misinformasi atau disinformasi gitu ya, atau kalau emang yang keras banget yang memang salah banget kan jobnya hoax gitu. Biasanya yang hoax tuh yang ini, yang gempa sih. Akan terjadi gempa tanggal sekian dan sekian gitu kan, itu udah hoax banget tuh. Ada yang cuma disinformasikan, cuma salah parafrase aja
Berarti kalau untuk postingannya itu kriterianya kayak yang tadi yang disinformasi hoax gitu, atau ada konten-konten yang lain yang bisa, atau ada konten-konten yang lain yang bisa digunakan juga supaya masyarakat tuh jadi paham kalau informasi yang benernya tuh ternyata gini loh. Oh, maksudnya dari yang tadi kan salah tuh, terus kita ngasih tahu yang benernya gimana? Iya gitu. Cara penyelesaian untuk masyarakat nih balik lagi nih percaya sama informasi kita gitu. Oh, kan biasanya kalau kita yang dari yang klarifikasi itu, postingan klarifikasi, kita kasih tahu tuh di captionnya yang benernya gimana. Terus nanti kalau misalnya mau penjelasan yang lebih lengkap, lebih lanjutnya bisa lihat di website misalnya gitu. Nanti di website itu kan paralel, jadi kita bikin di situ postingan di Instagram, di sosmed, sambil kita bikin juga tulisannya di website, di lengkapnya. Nah, karena yang untuk yang beritanya itu untuk kita sebarin ke teman-teman media, supaya kita dibantu juga nih sama teman-teman media untuk nyebarin bahwa yang ini keliru, gitu, yang benernya gini. Nanti bunyinya biasanya gini, beritanya tuh BMKG tegaskan bahwa informasi misalnya kemarau tahun 2020 dan terparah dalam 3 bulan terakhir adalah hoax, bisa gitu. Itu beritanya. Nah, mereka tuh teman-teman media tuh juga suka berita-berita yang kayak gitu, yang meluruskan kayak gitu tuh mereka juga suka. Makanan buat mereka juga ya. Iya. Gitu. Itu clickbait kan? Iya. Nah Mbak, berarti dari pengalaman mengatasi kasus tersebut kayak disinformasi itu, kayak ada nggak sih perubahan strategi komunikasi yang dilakukan sama BMKG di media sosial? Kayak selain kita buat apa tadi itu kualifikasinya, hoax, selain itu ada lagi strateginya biar nggak ada lagi apa gimana? Biar nggak ada lagi disinformasi. Biar nggak ada lagi tuh Mengurangi. Iya, mengurangi. ya, mengurangi itu caranya sebenarnya ini sih, people-nya harus well educated ya. ya berarti kita harus kerja lebih keras lagi untuk mengedukasi kan, memperbanyak lagi konten edukasinya, terus melebarkan lagi sayap melebarkan lagi jaringan penyebarannya gitu ya, literasinya ya. Jadi ya karena kan orang tuh sebenarnya bukan yang sengaja, kadang emang karena dia nggak tahu gitu kan. Ya orang gosip kenapa sih dia coba Biar rame aja. biar rame, kayak misalnya Influence. si Helix kok makannya banyak banget tapi nggak gendut-gendut gitu kan, kayak jangan dia poin-poin lagi. Tadi nggak tahu kan kalau Helix dia BAB-nya 10 kali seharusnya, dia nggak gendut misalnya gitu kan kita nggak tahu. Bisa jadi orang-orang gitu juga ya, kenapa dia nulis kayak gitu tentang BMKG misalnya gitu ya karena dia nggak tahu ya kan. Kalau dalam Islam kalau nggak tahu nggak apa-apa, nggak dosa ya. Kalau nggak tahu baru jadi dosa ya. Gitu ya, emang sih aja. Kalau usahanya berarti kita ya gitu, lebih giat lagi edukasi. Tapi emang masa itu yang namanya ibarat guru ya. Iya. Dia kan terus aja. Bayangin ya, kamu nih jadi guru tuh sabar banget tau. Ngajarin A 1 kali ke 1 orang. Kali berapa tuh muridnya? 40 misalnya, 40. Dia ngajar lagi kelas yang lain, hal yang sama. Dia ngajar itu bertahun-tahun. Pertanyaannya itu lagi. Bahkan dia udah sampai bisa cerita, kamu mau nanya ini kan? Itu lagi. Sama BMKG juga. Hoax itu berulang. Ya, ini lagi kata aku gitu kan. Ya. Kita malas baca ya kan. Ya, terus kayak gini. Kalian pernah dengar ini nggak? Pernah dapat ini nggak sih WA broadcast yang hari ini akan jadi hari terpanas karena matahari jaraknya paling dekat dengan bumi? Kamu pernah dapat itu nggak? Kalau broadcast nggak, kan kalau misalnya muncul di Oh iya, kalian kan udah muda ya. BBM ya waktu itu ya. Oh enggak. Ada WA. Waktu itu BlackBerry kan sering ada ya. Grup keluarga aku. Itu grup keluarga aku ya. Sering banget tuh.
Itu ya tiap tahun yang hoaxnya tuh paling sering dikirim tuh tentang itu tuh. Dan itu dia. Hari ini jangan keluar rumah. Sebarkan biar matahari ini satu orang. Share ke teman-teman kamu supaya enggak ya. Terus Iya. sudah forward many times. Iya. Tante aku tuh nyebar itu kata aku ya Allah masih aja. Ini udah tahun 2026 masih aja nyebar kayak gitu. Nah itu tuh berulang gitu, jadi ya udah edukasi lagi, semangat deh. Tapi BMKG ada ini nggak sih Mbak di highlights atau di apa? Nah, aku kan nggak nyelam buat BMKG ya, sosial media. Ada disclaimer soal informasi terpercaya hanya di akun ini gitu. Disclaimer sama info BMKG sendiri. Oh, enggak sih. Tapi kan kita selalu ini di setiap kesempatan, kayak misalnya apa ya, konten-konten lah, atau di caption lah, atau karena kita udah kasih ini nih, footer. Oh iya. Itu ada logo-logo yang mana apa namanya? Ini masa ya, kita di mana ini aja. Terus apa namanya? Siaran pers kita pokoknya di beberapa kesempatan, memang nggak selalu sih kita kasih tahu, cuma ya itu kita kasih tahu nih informasinya cuma di sini. Yang harus balik kita aja lah ya. Info ini. Karena manusia itu kan wadahnya lupa ya, jadi ya berulang kali. Terakhir sebagai Belum? Oh iya udah. Udah. terakhir sebagai penutup, Ya. apa yang ingin Mbak sampaikan sebagai Humas BMKG Iya. kepada masyarakat supaya lebih kritis lagi dalam menerima dan menyampaikan informasi yang mengatasnamakan BMKG sendiri? Pesannya. Yes. Oh, pesannya supaya lebih kritis gimana? Jadilah kritis. Saya menjadi kritis, jadilah kritis. Kata 2026. Kalau tidak kritis, jadilah kritis. Cek. Sebenarnya gini, kalau kalau di WA itu kita kan kalau nyebarin di grup-grup media massa gitu ya dia. Nah itu tuh kita selalu pakai kop lagi yang thumbnail yang muncul itu di atas itu loh dek. Itu mah muncul kalau ada website gitu kan. Nah itu tuh dan di bawahnya ada apa tuh dek namanya tuh dek? Footer ala WA di bawahnya itu loh. Nah, ada pasti ya Kredit. Iya. Signature, kami ngomongnya signature. Jadi kayak tertanda ini siapa gitu. Misalnya kepala BMKG, terus ada alamat-alamat website, email, sosmed dan lain-lain. Itu tuh artinya itu resmi dari kami gitu. Terus ya harus cermat sih, karena gini. Yang hoax gitu ya, itu kelihatan banget bodohnya biasanya, tapi kan jadi buruk, agak ini ya kurang peka mereka ya karena mereka kan nggak ada di era mereka tuh sebenarnya mengalami era digital itu kan baru ya, jadi mereka masih sulit membedakan dia ayah ibuku aja nggak tahu gimana bedain video AI kan. Berarti yang itu baby boomer nggak bisa dipaksakan sih, harus dibantu sama anak-anaknya gitu ya, kasih tahu ini. Dan ya itu masyarakat jangan kalau dapat informasi, kalau misalnya ragu gitu ya jangan langsung nyebarin gitu, mungkin bisa nanya dulu atau cek dulu bener nggak sih gitu ya. Kadang-kadang ada aja kita kan kegoceknya kan deh, misalnya karena mungkin bisa ngeramenya gitu ya, konten ini dianggapnya itu bener gitu kan, padahal belum tentu itu dari sumber yang kredibel. Bukan berarti kalau udah viral atau rame itu bener kan ya, Karena narasinya juga kadang kayak dipercaya gitu, narasi yang mereka buat gitu. iya ya gimana ya. Dan bisa juga kalau masyarakat kita emang kurang riset aja, jadi sekali baca dia nggak mau baca dan nyari-nyari lagi gitu loh. Iya sih bener banget, Gak cross check. betul. Nah, teman-teman prodigis, itu dia hasil pembahasan kita terkait media sosial yang dikelola dengan BMKG serta disinformasi yang BMKG sendiri alami yang ada di media sosial. Iya.
Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Like, comment, Jangan subscribe. lupa like, comment, Komen dan dan subscribe. Bye Prodigies. Bye, Jangan bye. lupa juga follow IG Info Info BMKG BMKG. dan juga PPID BMKG yang Dan Eknif Tata Fauzia. Iya. Ini di kredit ada Instagram. Iya. Nice. Gak usah nama lengkap langsung Instagram. Langsung Instagram aja. Asik tuh kayak gitu. Dadah. Dadah. Makasih juga Mbak Tatra. Thank you, Mbak Makasih. Tatra. Cici.